Gue nggak tahu kenapa hari itu gue merasa gue nggak punya direction lagunya. Sedangkan call-nya di gue dan Iga. Gue nggak bisa nih kayak gini. Pet, tunggu Pet, tunggu Pet. Kita asingkan. Yang nyuruh duduk di atas siapa? Bos. Ya bos. Gila, hidupnya langsung drastis ya. Mau tahu saya mau masak apa? Mau dong, Bu. Boleh. Bang lodeh sama bakwan. Terus ada oseng lidah. Terus ada ote-ote, isinya itu daging apa? Udang. Sama daging, sate daging khas dalam. Kompornya kah? Mantap. Gak ada yang gak enak di sini. Bukan irama tulis. Bos, si kata Iga gini loh. Apa? Kata Iga. Apa? Gini itu ya, di sebelah sana. Oh. Kata Iga, Apa? yang si sebelah kiri. Oh. Gininya itu gue. Apanya? Si Iga aja. Itu yang sebelah kiri. Apa sebelah kiri apa? Oke. Gue kira. Gini. Oke, jam 8 nih. Aduh, kayaknya gue telat deh. Ketemu anak-anak, aduh. Oh, cuman Petra doang. Kemana yang lain? Katanya jam lah. Menu kita hari ini, gue nggak tahu ya apa. Hai Pak, kita mau nge-vlog Pak. Kita punya makanan apa aja hari ini Pak? Nasi uduk, Mantap. nasi uduk, ayam Uduk. goreng, Boleh dibuka nggak Pak yang ini? Apa ini? semur tahu, Wow, semur tahu, omelet, ada omelet, sosis, ada sosis sama smoked beef. Dan di setiap ujung apa gangnya tuh selalu ada kayak snack corner. Bahwa ini persis itu kamar gue dan Petra. Itu yang kolam renang yang tadi gue shoot. Terus pemandangannya dari atas kayak gini. Ini malah pindah di kamar orang lagi. Hei. Pade. Malah pindah tidur ke kamar orang. Hei. Pande. Sarapan. Hei. Ini malah pindah-pindah ini loh. Kehidupan gua sebelum dan sesudah dia masuk ke kamar sungguh berbeda. Salah satu perbedaan yang paling nyata adalah ketika mau buka pintu kamar mandi dari dalam ada kaos bekas. Ya, sama begitu masuk kamar tuh di kasur isinya jaketnya dia sama kaos-kaosnya dia semua. Otomatis saya pinggirkan. Terus gimana tadi? Bukan dia pas dia. Dia tuh gini. Oh ya. Gerendeng sendiri. Masuk kamar mandi gak? Enggak. Gue bingung. Air panasnya. Oh iya. Yang mana ya? Yang ada banyak tuh. Yang mana ya? Setengah jam tuh. Memang beda. Susah.
piano sih ya. Kamu minta apa sih? Kling, asik. Kamu minta apa sih? Piano yang kling gitu, kling kleng klong klong kling kleng kleng. Ya kan? Maksud lo itu kan? gamelan. Kok gamelan? Kok gamelan sih? Bahasanya tuh kayak Semua gara-gara lu. putaran ini termasuk lagu yang bikin gue sama Petra stres. Sampai O sih. Yuk, thank you. Ini loh, kamu nggak kasihan sama kupingnya Petra loh. Gue gak bisa nih kayak gini. Pet, tunggu Pet. Gue pusing, gue akhirnya ke tempat kita duduk-duduk di beanbag itu di atas. Terus disamperin Randy, terus ada beberapa teman-teman dari tim produksi juga nyamperin, terus udah kita di situ dulu, gue gak ketemu yang lain dulu. Gue sendirian merenung untuk gimana ya. Sementara ternyata Petra, dia juga merasakan hal yang sama. Tapi gue sama sekali gak kontak-kontakan, jadi Pet, gue baru stres banget. Dari sebelumnya? Dari masuk di situ? Outro aja, apa dari intronya aja. Intro 2. Hah? Iya. Jadi gue merasa bikin lagu yang sepi itu jauh lebih susah gitu. Dan emang lagu ketiga ini dari awal kita maunya akustik. Jadi emang dua yang lebih ramenya lah. Terus ada satu yang lebih intimate gitu. Jadi kita kayak pas bikin lagu ini, oh ini kayaknya emang rasanya juga intimate gitu. Dan kita pengen meng-capture sebaik mungkin. Kalau gue sebenarnya concern gue teknis sih. Cuman lagu terakhir itu masih kurang satu part vokal sebenarnya. Karena ternyata justru walaupun lagunya akustik ya, tapi sebenarnya nge-tag lagu akustik tadi gue ngobrolin juga sama Petra. Kadang-kadang jauh lebih susah gara-gara dia kan nggak banyak distraksi kan lagunya. Jadi salah dikit atau belum enak mainan tuh kerasa. Jadi gitarnya lumayan lama, vokalnya baru tag mulai jam berapa. Mau ini nggak? Intronya nggak? Kayaknya ini dulu deh, Ji. Si chorusnya aja dulu gak sih? Oke, chorus ya. Soalnya intro kayak masih ngambang kan tuh nadanya. Ngambang ya? Gue nggak tahu kenapa hari itu gue merasa gue nggak punya direction lagunya. Sedangkan call-nya di gue dan Iga gitu. Gimana ininya, chorusnya? Lakukan yang kau bisa dan berguna untuk semua. Lagu ketiga masih dalam discussion sebenarnya. Kita mau, karena formatnya akustik ya, jadi kita mau nyampein pesan tuh dengan cara seperti apa gitu. Kita punya suaranya Kunto Aji, Asteriska, Reni Pandugo untuk bisa menyampaikan suara di depan. Dengan keadaan. Oh, beda ya liriknya ya? Beda. Tadi gue udah kirim yang terakhir di grup. Udah bersama ininya. Oh yang benarnya yang barusan ini? Iya. Tadi Petra selalu masih belum jadi. Oke. Sedap tuh. Bisanya mau falset apa suara biasa? Udah enak sih. Ini aja? Oh ya udah. Udah ya, aman berarti nih ya? Kayak semuanya udah ada, vokal udah ada, gitar udah ada, udah gitu, udah kelar sebenarnya. Cuma gue kayak, ini lagu ini identitasnya apa itu gue belum kepikiran sampai situ gitu. Biasanya kalau lagi stuck gue nggak mau nerusin karena kalau misalnya gue terusin gue tahu ini pasti akan jelek lagunya. Bisa gue tinggalin. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan setahun. Aku biasanya meditasi buat kreatif, emang untuk fungsional, untuk konsentrasi gitu. Gue rasa ide tuh yang muncul, yang organik tuh yang kayak nggak dipaksain kayak harus ada ide gitu. Kalau gue stuck, gue nggak berusaha melakukan apapun. Jalan-jalan kali ya.
terus nggak mikirin itu sama sekali. Kalau stuck ikhlas aja udah. Jangan dilawan, jangan kalau bisa nggak usah dipaksa juga. Udah berserah diri aja kalau udah. Hal yang gue nggak kepikiran adalah gue suka lupa kalau gue tuh nggak kerja sendiri. Dan di sini gue diingetin lagi kayak kerjasama itu baik gitu, kerjasama itu bagus. Apalagi di saat lo bisa membuka diri untuk percaya sama orang-orang yang lo kerja bareng, ya itu menurut gue indah banget gitu. Dan itu gue diingetin lagi di sini sih. Hal-hal yang terjadi di sini tuh membuat gue bisa lebih terbuka aja sih. Karena gue orangnya lumayan tertutup. Dan di sini gue banyak kayak ngelihat orang-orang yang gue kenal gitu, kayak Aji gitu yang emang sering ke rumah. Apa ya? Kayak gue tahu sebenarnya kalau lagi di rumah gue aslinya kayak apa gitu. Cuma di sini kayak dar gitu. Terus gue jadi yang oh boleh ya kayak gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa ya lo segitunya gitu. Gue sebagai orang yang cukup introvert gitu merasa kayak apa ya, ini tuh nggak apa-apa gitu, dan susah gitu buat ini gue bahkan ngomong ke kamera gitu. Tangan gue selalu dingin kalau di depan kamera. Gue sih sebenarnya dari dulu begini sih, maksudnya dari zaman sekolah tuh begini. Tapi memang gue tuh nggak bisa setengah-setengah orang. Maksudnya ketika serius gue kan serius banget, gue serius banget. Ketika bercanda gue bisa bercanda sampai ngaco banget gitu. Teman-teman SMA gue tahu gitu. Dan dulu gue terselamatkan dengan itu sebenarnya gitu, karena dengan begitu gue bisa punya banyak temen, tapi gue deket dengan guru juga gitu. Ya gue tuh juga manusia gitu. Dan gue tuh gini. Dan buat gue jadi kayak, ya lo gak apa-apa. Anehnya pas bangun pagi, gue langsung tahu mau ngapain. Kayak, oh ini lagu ini kesini nih arahnya. Dan gue merasa kayak dikasih gitu loh. Kayak dikasih dan kayak memang udah seharusnya gue dapet directionnya gitu. Karena begitu bangun pagi, lagunya ketemu lah. Sebelum dan. Atau mau di pick up aja? Coba tuh. Nggak usah. Nggak coba aja, coba dulu. Per suku kata. Kem. Apa sih malah? Wan. Iya. Oh, ditahan dong goyangnya. Kerja. Terus pas gue ngobrol sama Iga, akhirnya jadi ketawaan doang kayak. Gue juga kemarin pusing tuh. Gue kira lo tetap di studio, enggak gue cabut gitu. Ya udah, akhirnya jadi ketawaan. Cuma kayak gue seneng banget akhirnya. Gue nggak tahu ya, mungkin karena energi teman-teman semua di sini emang nyari si lagu ini mau jadi apa gitu. Kayaknya itu saling transfer energi, kayak ini kita harus nyampe nih di tujuannya nih, kita harus nyampe nih gitu. Dan ya udah akhirnya di hari itu jadi. Nggak harus ditekan, nggak usah ya. Nggak usah. Ternyata enggak. Nggak harus ditekan sih sebenarnya. Enggak. Iya loh. Apa itu? Cek. Ini idenya katanya vokal konselton. Konselor. Enggak gitu. Shush. Tentu. Gimana? Di situ dong, di jurang situ dong. Biar kamera bagus. Gimana? Gimana ini? Aneh banget ya. Aneh banget. Seneng banget sih.
Assalamualaikum. Pas gue makan malam, tiba-tiba ada orang buka pintu. Grek. Gue mikir, nggak sopan banget nih orang ya. Kagak tahu apa, lagi di shoot gitu. Ada tim lagi nge-shoot. Ini masalah soalnya mau ngapain ya kesini gitu. Setelah aku kayak mencoba menerka, sebenarnya dia kesini mau ngapain sih? Cuma aku kan nggak mau nanya-nanya panjang lebar, aku cuma kayak observasi aja nih. Ngapain sih sebenarnya sini? Selamat datang, Mas. Selamat datang. Sebentar, ribet-ribet dulu dong. Buka helm dulu. Aneh banget tiba-tiba. Motor banget. Ya, ini aneh banget asli. Gua lapar. Ini apa sih? Ngapain sih ini? Gua lagi jalan-jalan. Gua lihat IG story IM3. Kalian di puncak. Terus gua DM adminnya. Min, gua lagi di puncak. Itu daerah puncak bukan? Gua mampir dong. Kan gua pengen jadi anak muda kayak kalian. Itu surprise juga sih. Kang Soleh itu surprise banget sih, dan dia datang tuh cuman dinner doang, nemenin kita dinner ngobrol gitu, gila sih emang. Ya, gua lapar nggak kebagian. Boleh dong. Ada nih masih ada 2. Ini empalnya masih banyak, kentang masih banyak. Makan dulu deh. Lapar gua. Ayo dong. Dingin loh Makan, gila. Mas. Gua demi kalian lu naik motor lu. Iya. Dari mana? Dari Depok. Tadi kan katanya lagi ke Salah puncak. siapa? Iya, dari Depok. Dari Depok iseng ke puncak gua motoran. Aneh banget sih. Biar ada tujuan. Enggak, Bet. Kan gua dikasih mulu kartu pos sama lu. Ini orang ngasih kartu pos mulu, jadi gua harus datengin. Makasih loh. Orang yang gue respect dan gue tahu care dengan industrinya gitu. Jadi senang sih ada di hari ini. Kok bisa tiba-tiba di sini kacir Ini sayur apa itu? Aneh abis. Sambel. Sop apa? Aneh banget tiba-tiba ada soleh-solihun. Gue suka nih. Out yang ada ini gini. Enggak, tapi lo serius lo Dari Bogor, gua serius. Kok dari Bogor? Tadi dari apa Depok? Depok ngelewatin Bogor. Random. Dari Depok gua. Beneran lu nggak percaya? Lu lihat 3 story gua tadi ada. Kena tangan terus masuk lagi. Ya surprise aja sih sebetulnya kayak, lah ini orang ngapain kesini kayak tiba-tiba ujung-ujungnya ikut makan malam ya. Serandom itu di... Gua lihat tuh video klip kalian yang sisa apa sedih banget di YouTube. Yang ada kebakar-bakar gitu kan. Enggak dong, bukan gue yang paling sedih dong. Kan ada yang nangis. Oh iya. Di hutan gitu Tangisannya tuh yang nangisnya. mahal gitu. Iya. Mata-mata Tapi aktor. belum menang FFI gua tahun ini. Kan bukan film. Si Randy sampai apa? Gembar-gembar. Aku apa sih? Galau karir apa gitu ya. Menemukan. Iya, terus tahu-tahu jadi tukang gambar kan apa jadi tukang bangunan lu tuh. Merah tipis, bro. Ngecek tembok soalnya. Dan tadi meskipun bukan serius juga tapi kayak ada topik yang di luar pembahasan kita biasanya gitu. Jadi kayak oke. Surprise sih tadi. Kalau lu kan udah nulis di krisis hiburan, gue udah bisa ngebayang lah kira-kira apa psikologis lu apa yang lu alami selama pandemi. Psikologis. Namanya pas gue liat Randy karir apa ya. Tapi memang gue cuma tahu lu yang cover Silon Seven sih. Iya kan? Tapi lu tuh apa? Salah satu yang cover Silon Seven bagus. Alhamdulillah. Bener. Emang ada yang jelek? Ada. Siapa coba? Oh itu kan jelek. Ya itu nggak ini apa nggak berhasil apa lagunya kan bagus. Apa ambience semangatnya gitu. Jadi dibawain sama mereka jadi hilang spiritnya. Nah sama si Randy ini dapet. Itu kan lagu udah bagus. Harusnya kan ya berat lah. Tapi lu berhasil. Tapi gue cuma tahu lagu lu itu doang. Salah promosi berarti. Oh. Gue tuh suka keliru antara lu sama Randy Pangalila tuh. Itu beda banget, gue gak berotot. Gue gak kotak-kotak sih. Gak ada obrolan serius, cuma gitu-gitu aja udah. Ketawa-tawa.
Kena kan berarti? Ah, ya udah. Jangan ngajak Agnes. Enggak, dia ada urusan sama orang rumahnya. Tahu dia nggak ngajak-ngajak Agnes ya? Kita nih punya lagu nih, Leh. Yang kita pengen perdengarkan ke lu. Udah jadi. Setengah jadi. Nanti lo dengerin ya? Sekalian lo nilai. Yakin. Lo kan pasti kangen dong. Dengerin aja nggak usah dinilai. Takut. Udah jelek sama bosnya langsung ganti ya kalau bisa. Waduh, PR. Iga bilang mau dengerin lagunya nggak, terus gue dalam hati kayak gue baru kelar take piano sama gitar, ada beberapa lagi ada solo gitar juga, terus belum gue pindahin ke sana. Dan kalau dipindahin berarti kan gue harus balance lagi di sana karena levelnya beda. Terus gue langsung kayak iniin data, terus gue pindahin ke sana, gue benerin dulu baru akhirnya bisa didengerin. Berarti dengerin aja tapi nggak boleh komentar. Terus ngapain lu gua dengerin gua? Ya. Nggak ada ya. Kan lu yang menghibur gua di sini. Lu kan membuat lagu supaya gua optimis menghadapi 2021. Masuk. Ini loh. Lagi berusaha mencari ini ya, Mas. Jadi gua nanti kalau pas gua dengerin kok tidak menimbulkan optimisme, berarti kalian gagal. Nanti gua bisa Paling bilang, 7 hari ya? Iya, nanti gua kalau lagunya tidak menimbulkan optimisme, gua bakal terus terang ya. Aduh, gua malah Kurang nih. sedih nih, kurang nih kayaknya. Salah nih, salah. Berarti harus tambah 7 hari lagi. Betul. Dengan budget yang sama. Maksudnya gue tahu dia salah satu jurnalis yang bermulut pedas. Jadi gue nggak mau deh ekspektasi macam-macam. Cuman ya gue justru pengen dia jujur gitu. Ketika dia bilang nggak suka, mungkin gue lebih happy ketika itu keluar dari mulutnya dia. Tadi lagu-lagu yang dikerjain di collaboration camp dan juga lagu-lagu di collaboration secara keseluruhan sempat dikasih dengar Kang Soleh gitu. Itu lu banget pasti ya, harapan jadi pegangan gitu. Ketahuan. Itu pasti bagian lu ya yang harapan jadi pegangan. Gak mungkin Petra soalnya tipe-tipe aja liriknya kan. Lirik-lirik apa yang bombastis puitis gitu. Bombastis ya. Tawa. Iya kan? Kalau dia gitu kan, lirik-lirik yang wah, lirik-lirik yang bisa dideklamasikan. Iya dong, iya kan? Iya. Pasti ya, lirik-lirik lu pasti kan kayaknya bisa dibacain sambil deklamasi. Kan? Udah ditawarin nyalek sih kemarin. Tangerang. Ya lu tau lah yang pakai batik sendiri siapa? Dia yang menunjukkan posisi. Sebagai Pak Lurah. Camat. Kang Soleh bisa menebak mana lagu yang didominasi sama Iga Masardi. Kita tahu betapa mendominasinya dia, dan dia bisa menebak lagu mana dan lirik yang mana yang pasti dibikin sama Iga Masardi. Terus dia juga tahu lagu mana yang ditulis sama Petra, lagu mana yang kita diskusikan bareng-bareng gitu. Itu sih celetukannya kan yang nggak ketebak dan kayak straightforward aja gitu tanpa basa-basi. Itu yang seru. Tapi yang gue tangkap dia bilang suka sama lagunya. Udah belum? Oh udah, ini lagu kedua nih, Leh. Pianonya udah baru ya? Menurut saya ini ide yang bagus. Jadi dari term collaboration aja kan kolaborasi kan. Melihat apa si Iga bisa berkolaborasi dengan 6 musisi lainnya dan ya rata-rata kan itu pentolan dan maksudnya punya posisi penting di kayak si Baskara di bandnya kan vokalis, terus ya Petra juga kan seorang pencipta lagu, seorang produser. Jadi
sebetulnya melihat ide memasukkan 7 orang ini menjadi di satu tempat untuk berkarya, dari idenya itu aja udah menarik. Terus pemilihan orang-orangnya ya tepat karena mereka secara individu sendiri-sendiri itu punya karya yang bagus-bagus. Jadi bukan, ya kasarnya bukan musisi kacangan lah. Terus di lagu kedua itu lagunya kan terdengar lebih fun. Jadi kalau diibaratkan lagu pertama itu pembuka optimisme, lagu kedua ini seperti sedang oke, kita sudah optimis, mari kita nikmati hari ini, mari kita bersenang-senang di hari ini. Ya bagus lah, mudah-mudahan lagu ketiga jadi kayak trilogi yang melengkapi emosi itu. Yang nulis sendiri lu sama Petra lagi. Ini lagu sih sebenarnya Petra duluan yang nulis. Ya, pantesan tidak terlalu dominan. Apaan sih? Tidak terlalu dominan. Bagus sih yang tadi. Bagus? Wah, bagus katanya lagunya tadi. Yeay. Diawali dengan sendu, diakhiri dengan semangat ya. Oh iya, bukan sendu lagu ya, sendu semangat. Ya, kalau karya kalian jelek, gue nggak akan mau kesini. Asik. Gue tidak mau diasosiasikan dengan karya musik yang jelek ya. Asik. Siap. Walaupun bayarannya tinggi ya, Le? Iya. Oke. Integritas ya, Le? Iya dong, kalau misalnya gue nongkrong sama musisinya norak, males lah gue, nanti ketahuan banget lu. Datang cuma karena dibayar ya? Enggak, gue milih-milih juga. Asik. Karena masih demo jadi gue tidak ada ekspektasi apa-apa ya. Maksudnya nggak, ya udah dengerin dulu aja, ini masih demo juga. Cuma responnya dia baik sih tadi. Dan bukan dibaik-baikin ya, maksudnya gue juga tahu dia orang yang nggak mungkin baik-baikin orang gitu. Kalau emang jelek dia bilang jelek. Dan gue rasa dia mengerti maksudnya. Lumayan bikin agak lega karena aku kan langsung tahu nih kayaknya orangnya nggak pakai basa-basi nih, kalau nggak suka bilang gitu kan. Jadi sebenarnya agak takut juga, cuma kan ya harus dihadapin gitu lah. Tapi ternyata tadi responnya dia tidak bilang yang jelek, cuma aku nggak tahu apakah dia menyimpannya dalam hati atau memang sebenarnya memang bagus. Tapi sih kalau ngeliat aku melihat dari responnya dia sih sepertinya kayaknya bagus ya menurut Mas Soleh. Bagus, maksudnya ya itulah akibatnya kalau musisi dibiarkan berkarya dengan bebas, mereka akan menghasilkan karya yang tulus. Setelah saya ngobrol-ngobrol, ternyata kalian ini bikin lagu diarahin apa sama klien, terus ternyata nggak diarahkan apa-apa. Nah itu menurut saya bagusnya di situ, karena minimal karya mereka tulus. Sebagai musisi, mereka membuat karya yang memang mereka bangga dan mereka yakini bagus, bukan karena permintaan klien. Ya berarti itu menurut saya bagusnya ini apa sih collaboration. Ketika sudah selesai memproduksi, selesai rekaman, itu aku rasanya melankolis banget dan terngiang banget. Semoga ntar pas itu rilis, udah keluar, ya yang ngedengerin tuh bisa ngerasain apa yang kayak kami bertujuh rasain, atau semua tim yang ada di sini ngerasain selama 7 hari di sini gitu. Dari prosesnya sampai apa yang dibicarakan di lagunya gitu, dan sampai suara lagunya seperti apa, buat gue pribadi itu yang kayak ya itu ngerangkum apa yang kami rasakan selama setahun gitu, nggak cuma 7 hari ini doang, cuma selama setahun. Ada penggalan lirik, daun yang jatuh menghidupi tanah, hati yang damai mengobati semua. Kita nggak akan bisa berguna, kita nggak akan bisa mengobati orang lain sebelum kita bisa berdamai dan mengobati diri sendiri. Jadi silakan nikmati putaran, semoga lagu ini bisa bermanfaat untuk kalian ketika dibutuhkan.
Kita main lagu lain. Main lagu lain, tapi beda-beda aja. Lo gak ngebatin gua? Gak usah berantem. Semuanya bisa selesaiin baik-baik. Pisahin gue. Udah. Jangan pisahin gue. Udah, Gue tuh udah lama banget gak suka sama dia. Gua gak dapat kamera. Lo tuh ngapa? TikTok jelek. Yang dipukul siapa? Lo tuh ngabatin gue. Jangan. Jangan dipukul lagi. Sal, pisahin dong. Lakuin doang. Dipukul. Jangan dipukul lagi. Jangan. Ini loh. Ini bangunnya siang terus. Oh. Jatuh lagi. Oh, beli lagi dong. Pasti intro keduanya. Lagi bikin time lapse. Oh, gitu. Lihat titik. Jadi makin cepet dong. Lebay. Jadi Ini kayak tuh bada banget. Mas Kunto semua yang kerjain ya. Salah bada tuh Mas Aji banget. Mas Kunto semua ya ternyata. Coba di play lagi, Bang. Baru dinyalain. Capek. Udah capek.